واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. سبحان الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. وإن أصدق الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقول ضلالة في النار. أي كما قال المعلم رحمه الله شيخ الإمام الحمامي زاد رحمه الله تعالى في رضاه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Yasin wal Qur'anil Karim innaka minal mursalin. Kita sudah sampai pada halaman 2 ya, baris ke-8. Halaman 2 baris ke-8. Melanjutkan kajian di bulan yang lalu. Wa kama qala alaihi salatu wassalam ayyuman muslimin wal muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huwa bi sakaratil mauti nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asaratul amlaki yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna 'alaihima wa yastaghfiruna lahumā wa yashhaduna ghaslahumā wa yattabi'una zanazatihima. Wa kama qala, dan seperti sebagaimana di dalam hadis qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuman muslimin wal muslimat. Ayyumam, di mana saja, di mana perkara muslimin, orang-orang muslim, wal muslimatin, dan orang-orang muslim wanita, quri'a indahuma, dibacakan indahuma, di hadapan mereka, suratul Yasin, yaitu surah Yasin, huma, kepada keduanya, artinya kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan, fi sakaratil maut, dalam keadaan sakratul maut. Kalau kita membaca Yasin ketika ada orang yang dalam keadaan sakratul maut, ya. Jadi kalau ada orang yang dalam keadaan sakratul maut, jangan kita tinggal. Kalau bisa kita hadapin, kemudian kita bacain Yasin. Nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asaratu amlakin. Nazalat, turunlah alaihima, atas keduanya, yaitu orang muslim laki-laki dan muslim perempuan yang dalam keadaan sakratul maut. Kalau kita bacakan surah Yasin, nazala, akan turun kepadanya, bi'adadi kulli harfin, dengan hitungan setiap huruf, ansar amlaki. Jadi satu huruf itu turun 10 malaikat. 10 malaikat dari satu huruf Yasin yang kita baca.
Yaqumuna baina aydihima, mereka berdiri baina aydihima, di hadapan keduanya. Kalau orang dalam keadaan sakratul maut dibacakan surah Yasin, malaikat itu satu huruf 10 malaikat akan hadir, kemudian berdiri di hadapan keduanya, sufufan sambil berbaris, yusalluna alaihima, dan melaksanakan dan mereka pun mensalatkan alaihima atas keduanya, wa yastaghfiruna lahuma, dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya, wa yashhaduna ghuslahuma, dan bersahadat atau bersaksi ketika dimandikan keduanya, wa yattabi'una zanazatihima, dan mengikuti atau mengiringi jenazah keduanya. Jadi malaikat itu turun bukan hanya sekedar turun, ya. Ketika ada orang yang dalam keadaan sakratul maut, bagi laki-laki maupun perempuan, kaum muslimin dari golongan kaum muslimin umatnya Rasulullah, kalau seandainya dalam keadaan sakratul maut kemudian dibacakan surah Yasin, maka malaikat turun, bukan hanya sekedar turun, tapi juga mereka berbaris seakan-akan menjaga orang muslim tadi. Karena syaitan itu berusaha di penghujung akhir kehidupan hamba manusia, yaitu anak cucu Adam, untuk digoda agar tidak bertauhid kepada Allah, kemudian mensalatkannya dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk keduanya. Bahkan ketika dimandikan pun disaksikan oleh para malaikat. Dan kemudian malaikat pun bukan hanya sampai di situ saja, malaikat pun mengiringi jenazahnya sampai dengan ke dalam kuburnya. Ini kelebihan, keutamaan dan kemuliaan surah Yasin. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, aksiru qira'ata hadhihi surata fa inna biha khasa'is qasiratan. Aksiru, dan perbanyaklah qira'ata untuk membaca hadhihi surah, akan surah ini, perbanyak baca surah Yasin. Kenapa? Fa inna biha, karena sesungguhnya di dalam surah Yasin itu khasa'is qasiratan, banyak sekali pengkhususan di dalamnya. Surah Yasin itu kan disebutkan likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu itu memiliki hati, dan hatinya Quran itu adalah surah Yasin. Jadi jantungnya Quran itu adalah Yasin, dan ini adalah sebagian dari keutamaan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan dan kemuliaan surah Yasin. Bagi orang yang beriman tidak akan menyangkal apa yang disampaikan baginda Nabi. Karena sifat orang yang beriman itu adalah at-tasdiqu ma jaa bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bidororah la mutlaqan. Sifat dari orang yang beriman itu at-tasdiq, artinya membenarkan, meyakini, dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan terhadap apa yang sudah disampaikan atau yang sudah diberitakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satunya adalah Rasulullah mengabarkan tentang kemuliaan surah Yasin. Kalau seandainya kita baca aksiru qira'ata hadhihi surata fa inna fiha khasa'is kasiratan. Perbanyaklah kalian membaca surah Yasin ini. Ada sesungguhnya di dalam surah Yasin ini khasa'is kasiratan, banyak sekali pengkhususan. Ya, jangan kita anggap remeh. Kadang banyak orang menganggap, ada sebagian orang bilang, ngapain baca Yasin? Apa-apa Yasin, kendurian Yasin, kematian Yasin, kelahiran Yasin, sunatan Yasin, ya, buka desa Yasin, kan gitu. Apa-apa Yasin. Ya, orang banyak Yasin terus-terusan, bid'ah tuh katanya. Emang agak ada surah yang lain? Ya, mungkin belum baca di kitab ini, ya, belum tahu tuh tentang keutamaan Yasin yang diberitakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta qila fi sarhi hadzal hadis,
hingga diberitakan di dalam sarah kita, dalam sarah hadis ini diberitakan sampai-sampai aksaru qira'at hadhihi surah ini disarahkan, ya, disarahkan artinya dijabarkan. Innal ja'i'a idza qara'aha bi huduril qalbi asbahahu Allah taala min fadlihi. Sampai-sampai ditafsirkan, tafsirnya begini, innal ja'i'a, sesungguhnya orang yang dalam keadaan lapar, ja'i, lapar, idza qara'aha, tatkala ia membaca surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan betul-betul menghadirkan kalbunya, dengan khusyuk membacanya, enggak sembarangan membacanya, ya, membaca dengan hukum-hukum bacanya, dan dia mengerti ataupun dia pahami tentang isi kandungan surah Yasin. Karena nanti kandungan surah Yasin itu luar biasa dahsyatnya, menceritakan tentang bagaimana kondisi surga, bagaimana tentang kondisi neraka, bahkan sebelum surga dan neraka itu dikondisikan atau diceritakan tentang hal-hal yang terdapat di dalam alam akhirat, ya. Ini kalau seandainya kita baca surah Yasin luar biasa, ada semacam gairah kita untuk memperbaiki diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu dahsyatnya neraka dan begitu indahnya surga. Nanti akan diceritakan nih, ya, di pengunjung-pengunjung akhir akan diceritakan nih tentang kondisi surga dan neraka, bahkan tentang keadaan-keadaan sebelum masuk surga dan masuk neraka. Kalau seandainya orang yang dalam keadaan ja'i, artinya orang yang dalam keadaan lapar, idza qara'a, tatkala ia membaca surah Yasin bihuduril qalbi, dengan menghadirkan kalbunya, dengan khusyuk bacanya, enggak sembarangan baca. Ya, kalau baca Yasin itu jangan sembarangan, jangan ngebut. Yasin Al-Qur'an ini jangan begitu. Baca dengan tartil bacanya, ya, baca Yasin. Ini baca Yasin yang biasanya setengah jam bisa sampai 10 menit bacanya, kan banyak. Saking apa? Ngebut, ngejar setoran. Apalagi kalau seandainya ada dua. Biasanya nih pas malam-malam takbiran tuh. Kan malam takbiran tuh banyak, terutama ustaz-ustaz banyak panggilan tuh untuk apa? Untuk tahlil di satu rumah ke rumah lain, kan begitu ya. Akhirnya ngebut tuh bacanya tuh. Jangan ngebut bacanya, tartil bacanya, ya. Dengan apa? Dengan membaca sesuai dengan hukum-hukum bacanya. Bihuduril qalbi asbahahullahu min fadlihi. Asbahullah, Allah akan memberikan kepadanya karunia, kenyang perutnya, ya. Min fadlihi, berkat fadilah keutamaan surah Yasin. Wa in qara'aha khaibu adhaballahu ta'ala husnahu wa khawfahu. Dan apabila dibaca oleh orang yang khaif itu orang yang punya rasa takut, waswas, ya. Kalau kita dalam keadaan rasa takut, waswas, baca nih surah Yasin, dibaca, zahaballahu ta'ala, maka Allah akan melenyapkan pada dirinya husnatun, yaitu sifat-sifat kegelisahan, wa khawfahu, dan juga sifat-sifat ketakutan. Ini kalau orang dalam keadaan was-was, takut, cemas, ya, takut. Tapi kalau jangan sampai takut utang. Ada orang datang mau nagih utang, kita takut, kita baca Yasin, jangan. Bukan begitu maksudnya. Kalau utang ya tetap harus dibayar, ya. Utang kagak bisa nggak dibayar, wajib utang dibayar, karena nanti akan dituntut sampai di akhirat kalau kita punya utang, kalau belum dibayar. Apalagi kalau seandainya kita punya harta untuk bisa membayar utang, tapi kita malah bilang nggak ada duit untuk bayar. Nah, kita berbohong. Ini hati-hati nih. Wa in qara'aha faqirun khulisa min dainihi. Ketika dibaca kepada orang atau dibaca orang yang dalam keadaan fakir, orang fakir membaca surah Yasin, khulasa, maka Allah akan menghindarkan dirinya min dainihi, dari utang. Kalau orang fakir baca dihindari oleh Allah dari utang, karena biasanya orang fakir itu pengennya ngutang aja tuh, betul nggak? Ya, karena merasa tidak tercukupi kebutuhannya.
Nah, kalau yang namanya orang fakir baca surah Yasin, hatinya bisa menjadi lapang, artinya merasa tercukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindarkan diri dari utang. Enakan kita nggak punya utang. Kalau kita punya utang, susah hidup kita, betul nggak? Gitu. Orang kaya punya utang, mobilnya kreditan, rumahnya kreditan, tiap hari mikirin utang, mana enak hidup begitu, betul nggak? Ya. Hidup yang kita inginkan diberi oleh Allah harta yang berlimpah, halal, yang luas, yang berkah, betul nggak? Tidak ada utang, itu yang pengen kita, betul? Insya Allah. Wa idza qara'a dzul hajatin qadallahu ta'ala hajatuhu. Kalau seandainya dibaca bagi orang yang memiliki hajat, wa idza qara'aha, dan apabila qara'aha dibacakan Yasin itu dzul hajjah, orang yang memiliki hajat, qadallahu, maka Allah akan tunaikan hajatuhu, hajatnya. Kita punya hajat, kita punya keinginan, maka nggak usah jauh-jauh, nggak usah datang ke dukun, nggak usah, ya. Baca Yasin tiap malam, minta kepada Allah dengan keberkahan dan kemuliaan surah Yasin. Mudah-mudahan hajat yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'aha fi subhin yakunu fi amanillahi ta'ala ila al-masai. Dan barang siapa yang membacanya, artinya membaca surah Yasin fi subhi, di hari, di waktu subuh, yakunu fi amanillah, maka dia dalam keadaan aman, terjaga oleh Allah ila masai, sampai dengan waktu sore. Kalau kita bacanya Yasin, baca Yasin subuh, kita akan dijaga, kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayyi baladati idza tuliyat aw fusirat rafallahu ta'ala anhum bala'u wa qahta wa ghalaa wa ta'una wal waba'a wal marada bi hurmatiha. Wa fi ayyi baladin, dan dimanapun balad negeri ataupun kampung, ya. Wa fi ayyi baladin, dan dimanapun negeri ataupun kampung, idza tuliyat, apabila dibacakan, au fusirat, atau diajarkan, ya, dipahami Yasin, Rabbullahu ta'ala, maka Allah akan mengangkat anhum, dari balad tersebut, dari negeri tersebut, bala, bencana, ya, wa haddan, dan juga kekeringan, wal ghala, dan juga kemerosotan harga-harga, wa ta'un, wabah, wal wabaha, wabah menular, wal marada, dan sebagai berbagai macam penyakit, bi hurmatiha, karena sebab mulianya Yasin. Jadi kalau Yasin dibaca, biasanya kalau lagi mau buka lagi ada bersih-bersih desa di kampung-kampung gitu. Kalau kita biasanya hari kemerdekaan, malam kemerdekaan, iya. Kita tahlilan, baca Yasin, ya. Ini akan dihilangkan, dijauhkan oleh Allah. Diangkat semua bala musibah, diangkat semua oleh Allah perkara-perkara wabah penyakit, semuanya, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatin untuk bersihin kampung kita. Jadi kalau seandainya orang baca Yasin, jangan kita antipati dengan Yasin. Apalagi kalau baca Yasinnya secara berjamaah, li hurmatiha, dengan sebab karena kemuliaan Yasin, surah Yasin. Wa man qara'aha fil lailin yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi. Dan barang siapa yang membacanya, artinya membaca surah Yasin fil lail, di malam hari, yakunu ahlahu, maka keberadaan ahlinya, keluarganya, fi amanillah, di dalam tanggungan Allah, di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ila subhi, sampai dengan waktu subuh. Maghrib kita baca, ya. Kita baca Yasin setelah maghrib. Biasanya kita baca Yasin setiap malam Jumat, ya. Baca Yasin, kita niatin baca Yasin untuk keluarga kita. Insya Allah dari maghrib sampai dengan subuh, seluruh keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'at 'alal mayyiti khaffafa 'anhu 'adzabal qabri in kana min ahli 'adzab.
Dan apabila dibacakan, ya, quri'a, jadi maf'ul. Wa idza quri'a 'alal mayyit, tatkala dibacakan kepada mayit, berarti orang yang sudah wafat. Kita nyekar atau kita ziarah kubur untuk orang tua kita atau keluarga kita, ya, kita baca Yasin tuh, khaffafa anhu, maka akan diringankan anhu bagi si mayit tadi azabul qabri, akan azab kubur. In kana min ahli azab, kalau memang dia adalah ahli azab. Kalau seandainya penghuni kubur tadi, orang yang kita bacakan itu adalah ahli azab, maka ketika kita membacakan Yasin, itu akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau dia bukan ahli azab, fatakuna fi rauhihi, maka akan diberikan baginya rauhi, yaitu kebahagiaan warahatihi, dan juga kenyamanan, ziyadatun, dengan ditambah kebahagiaannya di alam kubur. Jadi nggak ada istilah kalau kita baca Yasin kagak ada manfaatnya bagi orang yang wafat. Kalau kita baca Yasin, ya pasti ada manfaatnya bagi orang yang wafat. Makanya kalau kita baca Yasin, misalnya kita ingin kita tawasulkan untuk orang tua kita yang sudah wafat. Kalau orang tua kita ahli azab, maka akan diringankan azabnya. Tapi kalau seandainya ahli ibadah, orang yang jauh dari azab Allah, maka akan ditambah oleh Allah kebahagiaan dan kenyamanan dalam kuburnya. Ya, makanya luar biasa baca Yasin itu. Ini jelas-jelas ada rujukannya, bukan kata kita, ya. Makanya kalau ulama-ulama terdahulu begitu amat sangat memperhatikan bacaan Yasin, setiap kali ada acara apapun Yasin dulu baca, karena banyak manfaatnya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bisa ditawasulkan untuk orang atau untuk saudara kita yang sudah tidak ada. Artinya sudah berpulang ke rahmatullah. Wa idza quri'at 'alal mayyit, ya, tatkala dibacakan kepada orang yang sudah mati, khaffafa anhu 'adzabal qabri in kana min ahli al-'adzab wa illa fatakunu fi rawhihi wa rahatihi ziyadatun. Nah, kalau seandainya dia bukan ahli azab, maka dia akan ditambah kebahagiaannya dan ditambah pula kenyamanan dari dalam kuburnya. Li'annal qabru rawdatun min riyadil jinan. Karena sesungguhnya kubur itu adalah rawdah, taman dari taman surga. Al-jinan adalah jamak dari jannah, ya. Jadi bagi orang yang ahli ibadah, orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, surga itu bagaikan taman-taman surga. Au hufratun min hufarin niran, atau lubang, hufrah itu lubang, ya. Hufratun yaitu lubang, min hufratin niran, dari lubang-lubang belenggu neraka. Kubur tinggal ada dua. Ada kubur itu sebagai raudhah, ada kubur sebagai hufrah, ya. Kalau raudhah taman surga, kalau hufrah adalah lubang belenggu api neraka. Jadi azab ataupun kebahagiaan. Nah, kita kalau kita ziarah atau kalau seandainya di malam Jumat, jangan lupa kita membaca Yasin, tawasulkan untuk orang-orang tua kita, ya, tawasulkan untuk orang tua kita. Karena juga dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang sudah wafat itu diberikan dispensasi oleh Allah setiap malam Jumat untuk keluar dari kuburnya. Dia keluar dari kuburnya, dia datang kepada ahli-ahlinya, dilihatin tuh anaknya, dia lihat, ya, saudara-saudaranya, ya, dia dilihatin satu persatu, didatangin tuh. Apakah ada yang akan mengingat dirinya dengan berdoa ataupun membacakan surah Yasin dan sebagainya kepada dirinya? Nah, kalau seandainya dia lihat anak cucunya atau ahli warisnya berdoa untuk dirinya di malam Jumat sampai dengan pagi itu hari Jumat, maka dia akan bahagia. Tapi kalau seandainya rupanya ahlinya tidak melakukan amalan-amalan kebajikan, tapi malah melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat
maka dia akan menangis sedih ya untuk kembali ke alam kuburnya. Makanya usahakan setiap malam Jumat itu ya, kalau bisa jangan malam Jumat aja, setiap malam kita harus betul-betul beristi'anah fi ahkamis syariah. Wa fil lafdin Yasin khamsatu aqwal. Di dalam lafaz Yasin itu khamsatu aqwal, ada 5 pendapat ya. Yasin itu ada 5 pendapat. Wa qala ba'dul mufassirin, dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, Yasin itu maknanya ya insan, ya insan, Yasin ya insan, wahai manusia. Ini ada singkatan ya kan, yang namanya Yasin. Yasin ini ada termasuk ayat-ayat mubhamah ya. Wa'adatul Arabi, kebiasaan orang-orang Arab, annahum sesungguhnya mereka ya'khuduna min kulli kalimatin harfin. Kalau dia selalu mengambil dari setiap kalimat itu satu huruf, selalu menyingkat. Orang-orang Arab itu kebiasaannya adalah menyingkat ya. Jadi dia mengambil dari setiap kalimat itu satu huruf. Artinya kalau bahasa kita menyingkat, ya menyingkat. Summa yatalaffadhu bihi, kemudian dia melafalkan bihi dengan satu huruf tadi. Wa ya'khuduna min ya'un nida ya. Maka ya'khudhu, dia mengambil min ya'un nida, dari harfun nida, dari ya sebagai harfun nida, ya panggilan. Maka bentuknya ya. Wa minal insan, dan dari kalimat insan sayi'an, yaitu diambilkan dari sin. Jadi sin itu adalah insan, ya itu adalah ya harfun nida. Jadi kalau digabungkan warakabuhuma, dan maka kalau seandainya digabungkan atau di rokabah itu maknanya ada ditumpangin gitu ya, ditumpangin ya, bahasa kita digabung lah. Fasara Yasin, menjadi ya Yasin. Jadi ya-nya itu adalah ya harfun nida, sin-nya adalah makna al-in. Sebagian mufassir berkata seperti itu. Wal muradu minhu, maka yang dimaksud dari kalimat Yasin ya Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena iya-nya itu adalah al-insan, yang al-insan itu adalah bentuknya sebagai pengkhususan, yaitu kalimatnya menjadi makna ya Muhammad alaihi salatu wassalam. Yasin, wahai Muhammad, gitu maknanya ya. Meskipun wallahu a'lam bil muradin, Allah yang lebih tahu dibandingkan kita. Wa qala ba'dul mufassirina, dan sebagian lagi mufassir menjelaskan al muradu minhu, makna yang dimaksud dari kalimat Yasin adalah ya sayyidil mursalin, ya sayyidil mursalin, wahai pemimpin para utusan. Jadi Yasin itu maknanya ya Muhammad. Ada juga maknanya ya sayyidil mursalin, karena asalnya ya sebagai panggilan, ya harfun nida, sinnya adalah makna al-insan, atau bisa juga ya manusia, wahai insan, wahai manusia. Tapi yang dimaksud manusia di sini adalah khitabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama pun berkata Yasin ismun min asma'il Quran. Yasin itu adalah nama dari nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran itu bukan cuma Al-Quran saja, ada Al-Quran, ada Kitabullah, ada Ummul Quran ya. Syekh Al-Imam Al-Jamakhsyari dalam kitab Al-Burhan fil Ulumil Quran, beliau menyebut nama Quran itu sampai melebihi 90 nama Quran. Jadi Al-Quran itu namanya banyak ya. Syekh Az-Jamakhsyari dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau menyebut lebih dari 90 nama Al-Quran. Sementara Al-Imam Sayyidi di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menyebut lebih dari 50 nama Al-Quran. Berarti Al-Quran namanya banyak ya. Salah satunya adalah Yasin, ismun min asma'il Quran.
Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Sebagian ulama mufassir menyebutkan bahwa Yasin itu ismun, nama, min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum Yasin ismu suratun, dan sebagian lagi menyebutkan bahwa Yasin itu adalah nama dari surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, surah Yasin. Itu yang biasa kita kenal tuh, ya. Wa dzukira fi tafsir al-Istirabadi, dijelaskan di dalam tafsir Al-Istirabadi. Al-Istirabadi ini nama Syekh Al-Istirabah, ya. Namanya adalah Ruhuddin Al-Istirabah. Al-Istirabah itu, tafsir Al-Istirabah adalah tafsir tentang kondisi mengkondisikan apa-apa yang terdapat di dalam makna-makna ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian dari makna itulah kemudian disimpulkan, maka di sini disebut nama istilahnya tafsir al-istirayah, ya, istirabadi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, arba'atul alafi ismun, Allah itu memiliki 4.000 nama. Ya, kita kenalnya cuma 100 nama, betul kan? Ya, asma Allah 99. Ada 99 nama. Nah, yang satunya lagi Ismul A'zam. Alafun minha, 1000 nama, 1000 minha dari arba'atu alafin, 1000 dari 4.000 nama, la ya'rifuhu ghairullah ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi Allah memiliki 4.000 nama. 1000 nama hanya Allah saja yang tahu, kagak ada yang tahu, siapapun tidak tahu. Wa alabu min hala ya'rifu ghairal malaika, 1000 lagi tidak ada yang tahu kecuali para malaikat. Wa alabun fil lauhil mahfuz, dan 1000 lagi hanya yang mengerti, yang mengetahui lauhil mahfuz, ada di lauhil mahfuz, ya. Jadi tinggal 1000 nama. Nah, 1000 nama lagi. Wa 300 fi Taurat, wa 3 Injil, wa 3 fi Zabur. 300 nama fi Zabur, fi Taurat. 300 nama itu ada di dalam kitab Taurat. Wa 300 Injil, 300 nama Allah ada di dalam kitab Injil. Wa 3 fi Zabur, dan 300 nama-nama Allah ada di dalam kitab Zabur. Jadi tinggal berapa? Tinggal 100. Betul kan? Tinggal 100. Jadi 100 hanya Allah yang 1000 hanya Allah yang tahu, 1000 malaikat tahu, kemudian 1000 ada di Lauhil Mahfuz, kemudian 1000 terbagi, 300 ada di dalam kitab Zabur, 300 ada di dalam kitab Taurat, 300 ada di dalam kitab Injil. Tinggal 100. Wa mi'atu minha, dan 100 dari 1000 tadi fi Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Tis'atun wa tis'una zahiratun, 99 nyata, terlihat, ya, terlihat. Ya kan, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jawad dan sebagainya. Betul kan? Itu 99. Wa wahidun minha, dan 1 dari 100 itu khafiyun, disamarkan atau tersembunyi. Wa huwa ismul a'zam, dan ini disebut dengan ismul a'zam. Berarti semuanya jumlahnya ada 100 nama-nama Allah yang diketahui oleh manusia. Nah, yang satu ini wa wahidun minha khafiyun wa huwa ismul a'zam la ya'rifuhu illa al-anbiya wal mursalin, ya. Yang satu ini tidak ada yang tahu kecuali yang tahu para nabi dan para rasul. Karena tersembunyi, hanya nabi dan rasul saja yang tahu. Kalau manusia biasa nggak kenal, nggak tahu, ya. Makanya kita tahunya cuma 99 nama Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Terkadang juga kita nama-nama Allah 99 kita lupa, nggak tahu itu nama Allah. Padahal harusnya kita selalu ingat nama-nama Allah. Agar kalau kita kenal Allah kan kita harus kenal nama.
betul nggak? Kita kenal manusia, kita kenal nama. Kalau nggak kenal nama, bingung kita, ya kan? Nah, coba kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa kita menghafal asma-asma Allah yang jumlahnya cuma 99. Coba kalau disuruh 100, disuruh apa? Disuruh 1000. 100 saja susah, apalagi 1000, betul kan? Orang-orang dahulu tuh, umat-umat terdahulu, umat Nabi terdahulu, umat Nabi Musa, Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, Nabi Daud dan sebagainya, itu menghafal tuh 1000 nama-nama Allah. Kita diberi keringanan gitu. Umat yang paling istimewa diberi keringanan oleh Allah untuk bisa menghafal atau bisa mengenal hanya 100 nama-nama Allah. 100 juga diambil lagi satu jadi 99. Itu saja masih kagak mau kita kenal. Masya Allah. Ala siratil mustaqim al-muradu min siratul dinul Islam wa ya'ni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinika dinul haqq wal Islam wal kufar ala dinul batil wallahu a'lam bissawab. Baik, jamaah Allah SWT, ada yang mau tanya? Waktu kita sebentar ya, cuma sampai jam 6. Baik, ada yang mau tanya? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya orang yang sudah mati itu, saudara, bukan kayak daun pisang. Tahu daun pisang? Tahu daun pisang itu kalau mati, kalau diambil, kemudian ditaruh, kemudian layu, hancur, nggak ada bekasnya. Kalau yang namanya jasad manusia itu ada bekasnya. Biar bagaimanapun tetap ada. Dia hanya berpindah alam. Orang-orang yang sudah wafat itu masih bisa melihat kita, cuma kita nggak bisa melihat dia. Ya, alam kita udah berbeda. Dia cuma pindah alam. Mereka masih membutuhkan yang namanya doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, kan gitu ya. Dalam hadis Rasulullah juga, taraktu fikum amran la namanya Rasul menyatakan idza matat adam yaqta amaluhu illa min salasin, yang salah satunya adalah awalatun saleh yad'u lah. Berarti orang yang wafat itu hakikatnya cuma pindah alam, masih hidup, masih kenal kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan dia selalu menunggu kedatangan kita. Orang kalau ziarah kubur, kemudian yang ziarah adalah anaknya yang biasa yang ketika di alam dunia betapa senangnya dia. Senang orang tua kita kalau kita ziarah kubur. Ketika di dunia kita disayang, ketika di dunia kita diharapkan kedatangannya. Demikian pula ketika dia sudah wafat, ada di dalam alam barzah, dia akan rindu kepada kita untuk didatangin, untuk diziarahi. Begitu, saudara. Karena dia tahu, dia ngelihat, dia masih bisa interaksi dengan yang masih hidup, karena membutuhkan perjalanan dia itu panjang, di alam akhirat itu panjang. Nanti diceritakan di sini nih, ya, yang namanya alam akhirat itu pertamanya adalah alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Oh, lama alam kubur. Nanti diceritakan tuh ada apa saja tuh di alam kubur. Nah, karena perjalanan lama, sementara amal yang dilaksanakan di alam dunia kan, alam di dunia kan sebentar. Maka untuk menambah bekal perjalanan, dia membutuhkan yang namanya doa-doa dan juga ampunan atau permohonan permohonan ampunan dari orang yang masih hidup untuk dirinya kepada Allah. Jangan dianggap mati seperti gedebong pisang. Udah mati begitu aja, habis layu, kemudian hancur, kagak ada bekasnya. Enggak. Orang tua kita enggak, tetap ada, ya. Makanya setiap Jumat, setiap malam Jumat itu mereka diberikan dispensasi untuk keluar dari alam kuburnya, untuk datangi para ahli-ahlinya, ke rumah ahli-ahlinya tuh. Kita nggak kenal aja, kita nggak melihat aja, saudara. Karena kalau kita melihat, kita kabur, takut kita, betul kan? Ya. Nah, kita manusia biasa ngelihat begitu, ngelihat dedemit kita, apa dedemit, betul? Padahal nggak benar. Ya, kalau kita nggak percaya, mati duluan dah, biar kita tahu
bener nggak nih? Kalau kata saya kan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, apa yang dikatakan di dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh para ulama. Jadi bukan kata saya, kata Rasulullah, apa yang disampaikan bagi dadanya. Makanya sifat orang yang beriman itu adalah at-tasdiqu ma ja'a bihi nabi. Yakin dan percaya ma ja'a bihi nabi terhadap apa yang dibawa, apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolat kepada Rasulullah sampai solat kita kepada Rasulullah. Kita membaca doa untuk orang tua kita sampai doa kita kepada orang tua kita. Kita berdoa untuk orang lain kagak ada hubungan saudara dengan kita, tapi hubungannya hanya sebatas iman sampai saudara. Allah yang orang nyatakan dalam Al-Qur'an, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Maka kalau seandainya ada orang bilang ngapain kita doain, nggak sampai doa kita sama orang yang wafat, nggak sampai, apalagi tidak ada hubungannya, kita nggak ada darah. Nah, berarti dia telah mengingkari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu yang menyatakan Rabbana firlan, ya Allah berikanlah ampunan kepada kami, wali ikhwan, dan juga untuk saudara-saudara kami. Ya, sabaquna bil iman, yang seiman, yang seakidah. Artinya apa? Yang perintah Allah nih. Artinya kalau kita doakan, kita mohonkan ampunan untuk saudara kita yang seiman dan seakidah, insya Allah sampai. Maka kalau yang nggak percaya, mati dulu, antar aneh doain gitu. Betul nggak? Biar yakin, ya. Jadi nggak usah khawatir, pasti dia akan tahu siapa yang mandiin, ya. Siapa yang mengafani, siapa yang mengantarkan, bahkan siapa yang datang dari sanak saudaranya ketika dia sudah berada di alam kubur. Tahu, karena dia bisa melihat, dia masih bisa melihat, masih berinteraksi dengan yang masih hidup. Cuma kita yang nggak melihat karena keterbatasan kita. Ya, baik. Cukup ya. Ada lagi mau? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا الأرض وأسرفنا فطب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إذا تطص صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآن منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.